beberapa minggu lalu kan saya terus menyuarakan tuh buat adik-adik kita yang cerdas IT, ya kecerdasan mereka gunakan untuk membongkar kejahatan itu baik. Dan perang melawan kejahatan dalam hal ini para ya petinggi kita yang sudah tervirus dengan menjadi pengkhianat terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu kita harus lawan ya, dan orang-orang seperti Ibu Widya kita tetap kawal Mas. Kenapa? Ya ada sekelompok orang yang mana mau didorong ya dengan cara-cara yang tidak bermartabat untuk merusak nama baik Ibu Widya, ya kita tetap berdiri mendukung wanita ya, wanita-wanita seperti ini di Indonesia, karena Kartini kita ini ya, pejuang-pejuang perempuan sudah habis di masa ini. Mereka sudah dizolimi, di brainwash dengan politik ya, dan mereka di brainwash dengan kekuasaan sehingga mereka takut bersuara. Dan kalau kita lihat kan dari beberapa wanita, Ibu Widya yang paling luar biasa yang saya kagum sampai hari ini ya, dimana kalau saya komentar agak sedikit tegas, tapi saya paham bahwa ada kata-kata yang harus kita di TikTok ini menggunakan frasa yang hati-hati, karena TikTok sangat mengkontrol percakapan khusus komentar. Jadi Bang, saya melihat bahwa Ibu Widya adalah salah satu wanita yang mana saya rasa bahwa mendorong sebagai reformasi hukum dengan kritikan beliau. Dan kalau kita melihat adik-adik dari ya, IT yang kecerdasannya ya, yang kuliah dari luar negeri datang, kemudian mereka memahami bahwa negara sudah kotor kalau mereka perang melawan, contoh hari ini kan alasan dengan membacking judi online, saya rasa bahwa tidak selamanya mereka yang serang itu bagian daripada judi online, tetapi mereka bagian daripada orang yang mau melawan kejahatan di dalam negara. Ya, dan ini yang kalau Bu Widya minta KP3 dan kawan-kawan untuk mendampingi sebagai kuasa hukum, boleh. Siap. Jangankan jadi kuasa hukum, kita siap 24 jam. Beliau ini kan begini. Iya, kan iya. Ini dengan live kayak begini kan peringatan. Ucapan Ibu Widya dengan dicopotnya Pro Pampolri aja udah benar. Belum lagi kita mengungkap dari sisi hukum dan lain-lainnya. Intinya kita kalau ketat Bang. Jadi umpamanya ada si kelompok orang kotor yang tidak bermartabat, yang tidak memiliki ya integritas terhadap Pancasila dan 45, ya kita tetap Ibu Widya dalam kritik. Dan kenapa? Mereka itu sekelompok orang yang memiliki moral yang sudah rusak. Jiwa mereka sudah ada sampah di dalam hati dan pikiran, maka harus dibersihkan ya. Jangan anti kritik. Kalau memang anti kritik, mari kita buka-buka nih ya kan. Jadi makanya Bang, KP3 Ibu Widya ini kan saya selalu kagum beliau, saya monitor terus setiap kali ada kegiatan beliau saya monitor. Dan kita sama-sama sebagai teman, artinya teman dalam memperjuangkan keadilan kita kawal. Jadi kalau saya langsung bikin pernyataan resmi aja ya, siapapun di balik untuk ya, kita ada gitu. Miss Julid dia ada top dah tuh. Kalau udah ada Miss Julid dia udah top itu. Sama satu lagi yang di Jepang. Siap. Selama ini. Ya Bu ya. Ya. Jadi selama ya kita ada di belakang untuk kawal terus. Jadi jangan kita kalau Ibu undang untuk kita hajar general lewat akun beliau, siaran beliau, kita dukung full itu. Jadi gini, apa yang diungkap Ibu Widya kan satu-satu mulai terungkap nih, dan rakyat terus tahu. Kalau kemarin Ibu Win yang naik di saya komel berbicara tentang hukum nggak mampu bicara. Dan saya tetap membenarkan bahwa apa yang disampaikan Ibu Widya sudah terungkap dengan jelas. Cuma sampai hari ini ya berani nggak mereka mau, jangan karena satu orang merusak institusi yang begitu bagus ini. Makanya saya apresiasi buat Pak Kapolri. Dalam 2 momen yang saya apresiasi buat Pak Kapolri hari ini, satu, dalam hal diklat yang baru selesai dia menitip pesan moral, yaitu ya crime investigation itu, dan ditambah dengan penghapusan DPO, dia lagi kasih tahu bahwa penegakan hukum sudah rusak. Gitu aja. Yang kedua, pencopotan Kadif Humas. Kapan kita mau laporin Bang itu Bang? Polda Jabar dan ini. Jadi itu kan masuk Mas. Kalau dilaporkan terkait dengan pelanggaran pasal 221 hukum acara itu kena. Kalau gugat perdata Mas, itu juga kena Mas. Bisa, itu bisa. Ayo. Gitu. Ayo kapan yuk? Ayo kapan? Ya siap. Kan saya bilang kemarin kan kita nanti bikin grup WhatsApp, lalu kita berdiskusi. Kalau mereka punya grup WhatsApp bahas kotor kan kita bisa tahu tuh, ya kan? Dan angkatan-angkatan sekian itu jangan terlalu bicara kotor di negara Indonesia ini. Karena makanya saya mengajak teman-teman IT dan yang punya kecerdasan ditambah dengan punya kemampuan, tolong kita selamatkan Indonesia hari ini, Pancasila dan Undang-Undang 45. Karena negara ini udah rusak oleh jenderal-jenderal Bush. Iyalah. Lucu lah, masa negara kalah sama Kanit, kan saya bilang Kanit pers jenderal, kan goblok jadi kita. Ya kan, Kanit bisa ngatur semuanya. Maka saya bilang kalau negara kalah kepada jenderal dan hanya orang yang karena dia store-nya besar itu kan, lalu pangkatnya naik dengan melewati 4 fase tahapan itu, kita harus lawan dia. Kalau hanya berbicara tentang bagaimana seorang seperti dia yang latar belakang buruk, pangkatnya begitu cepat, lalu jejak rekeningnya, jejak dia, rekening korannya, mau nggak kita kupas-kupas itu di publik lagi nanti besok-besok. Lihat teman yang cerdas-cerdas lagi, itu lebih rusak lagi. Makanya saya berbagi, kenapa sampai menggelar kasus di Indonesia ini masih di wilayah barat. Ya karena ini
waktu nanti orang-orang seperti Ibu Widya bersuara, mereka mau ancam dia balik dengan segala macam. Khusus buat pengacara-pengacara yang Ibu Widya kritik, belajar dulu dari Anda, baru Anda belum menyerang orang lain. Karena semua orang yang hari ini kita bicara bahwa Ibu Widya lagi mengawal konstitusi. Halo Bang. Saya mungkin teman-teman lain boleh bertanya atau berbicara nih. Intinya saya dukung full Ibu Widya KP3. Kita dukung lah. Cakep Bang. Ibu, gimana Bu? Ngomong dong, kangen gua nih suaranya Ibu. Mbak Widya ngomong dong. Kangen gua nih suaranya. Ayo hajar lagi Mbak. Assalamualaikum. Lanjut Bang Satria. Ya. Ya, salam kenal abang-abang dari Sumatera Selatan. Halo Bang, halo semuanya. Salam kenal ya. Ya Bang, salam kenal juga dari Sumatera Selatan. Besok itu saya mau ke Kadif Humas juga sekalian mau mempertanyakan kenapa 4 DPO yang sudah muncul ini nggak pernah diperiksa dan ditangkap. Kan harus dijelaskan oleh Versi Humas kan. Itu loh. Bang pengacara Jos Ekel. Sana ya Pak. Ini nggak boleh sini Pak. Halo. Halo semua. Kita ada dengar ini Mas. Ya Bang Ekel, dan ini menarik sekali Pak. Ya. Pertama saya sangat mengapresiasi pada Ibu Widya begitu beraninya, begitu gegap gempitanya menyuarakan keadilan ini terkait kasus Vina ini Bang. Di sini saya menambahkan sedikit bahwa sebenarnya tadi tanggapan Bang pengacara Bang Jos tadi bahwa kita akan mengawal Ibu Widya sampai kapanpun, itu sangat menarik sekali, saya apresiasi itu. Tapi Bang gini, ini mungkin bukan rahasia umum lagi ya di negara kita ini bahwa sudah banyak kasus dan sudah banyak bukti bahwa ketika ada seseorang atau sekelompok orang atau komunitas lah begitu menyuarakan keadilan untuk membackup seseorang untuk terus menyuarakan keadilan itu, tapi kadang-kadang tiba-tiba di tengah jalan itu kadang-kadang berhenti begitu saja dengan entah apa alasannya. Dan ya mungkin kalau saya katakan sih kayak ibaratnya itu kayak mungkin ini terlalu kasar, tapi ini harus disuarakan juga karena kayak suap-suap itu loh Pak. Kayak gitu-gitu sih. Lanjut Mas. Biasanya Gimana? Ini sedikit gimana ini? Halo. Ya lanjut. Maksudnya terarahnya gimana ini maksudnya supaya saya lebih kopas dari sisinya. Maksudnya kan ada teman-teman KP3. Artinya gini, banyak pengalaman-pengalaman kita menyimak beberapa kasus di negara ini. Banyak orang-orang yang awalnya itu ingin membackup orang tersebut untuk menyuarakan keadilan, mendampingi apa segala macam, tapi tiba-tiba kebanyakan, tapi tidak sedikit juga berhenti di tengah jalan dan membiarkan orang yang menyuarakan keadilan itu berjalan sendirinya, entah apa alasannya gitu loh, kayak berbalik arah gitu. Itu kadang-kadang begitu. Jadi di sini saya cuma menekankan bahwa konsistensi untuk kita mendampingi seseorang yang menyuarakan keadilan itu harus benar-benar konsisten, komitmen dan profesional gitu loh. Betul. Tanpa ada embel